Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore, para yang ngobras dimanapun Anda berada. Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara pendengar dan pemirsa Baraya Ngobras dimanapun berada, kita kembali bersama dalam segmen Ngobrol Santai bareng Asyakur. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Rizal Permana bisa kembali menyapa Anda pada acara Ngobras segmen kali ini. Dan tentunya ada sebuah hal yang akan kita sama-sama diskusikan bersama, bahwa pemirsa sekalian patut kita ketahui bersama, ada sebuah data yang dilansir oleh Badan LPKM, survei yang dilakukan tentang buta huruf Al-Quran yang ada di Indonesia. Survei tersebut menunjukkan 56-75% kebanyakan masyarakat Indonesia masih berada dalam buta huruf Al-Quran, sedangkan sisanya berada di angka yang tentu sangat mengkhawatirkan, di antaranya yaitu berada dalam kondisi dan situasi dasar dan hanya bisa membaca Al-Quran tingkat pradasar saja. Untuk itu pada kesempatan Ngobras kali ini kita akan sama-sama memperbincangkan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu belajar Al-Quran kapan dan di mana saja. Di tengah saya telah ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Irfan. Beliau seorang trainer bimbingan Al-Quran sekaligus seorang motivator yang tentu sudah sangat banyak sekali pengalaman dalam membimbing dan membina masyarakat untuk belajar Al-Quran. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk digunakan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat Kang Rijal. Kemana Kang Rijal? Alhamdulillah. Semoga Ustadz kedatangan Ustadz kali ini bisa menginspirasi dan memberikan ilmu yang banyak bagi kita. Amin, amin, amin. Nah, berbicara Ustadz tentang bimbingan belajar Al-Quran, mungkin sebelum kita mengobrol lebih banyak, boleh mungkin Ustadz memberikan sedikit atau secara singkat pengalaman Ustadz dalam membimbing, membina sebagai motivator, sebagai trainer bimbingan Al-Quran. Mangga boleh diceritakan Ustadz? Baik, sebenarnya saya aktif di dunia pembelajaran Al-Quran itu karena tikus seruk ya. Karena perjalanan saya adalah sempat setelah pesantren sampai jenjang sanawiyah, saya pingin jadi pemain bola gitu. Jadi saya ikut SSB, tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, setelah SSB nggak jadi ya. Iya. Yang jadi malah Irfan Bahdim yang nggak jadi timnas. Kemudian saya di 2001 ya terdampar di lembaga dakwah ya, yaitu yang namanya lembaga Magdis. Oh, begitu. Ya. Jadi kurang lebih sekarang saya udah dari tahun 2001 sampai sekarang sudah mengabdi di lembaga ini. Luar biasa, kurang lebih sudah 23 tahun Ustadz tersesat di jalan yang benar. Asalnya jadi bercita-cita menjadi pemain bola, ternyata ditakdirkan menjadi seorang trainer bimbingan Al-Quran. Sangat mulia sekali dan luar biasa sekali takdirnya. Dan kabarnya ternyata Ustadz Irfan ini punya satu metode yang namanya metode Magdis. Nah, boleh diceritakan Ustadz apa itu Magdis? Baik, metode Magdis kurang lebih seperti ini. Jadi metode ini targetnya yaitu mengedepankan penguasaan praktek daripada namanya. Ini berdasarkan pengalaman belajar mengajar. Itu di masyarakat yang namanya belajar tajwid, belajar baca Al-Quran itu cenderung menakutkan dan menyeramkan. Betul. Kenapa menakutkan? Karena yang umum terjadi di masyarakat ketika belajar ngaji, ketika melakukan kesalahan itu sama guru ya dihukum, dicepret, disuruh berdiri. Nah, kemudian menakutkan karena yang
sering ditanyakan istilah-istilah yang berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Sedangkan masyarakat di kita ya belum semuanya bisa pasti berbahasa Arab. Betul. Jadi ketika ngaji innaladina kafaru apa hukum tajwidnya, sawaun apa hukum tajwidnya, sehingga belajar tajwid itu tidak bertahan lama. Kebanyakan peserta itu kena penyakit yang namanya muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita karena takut ya. Sehari nggak ada, kedua, ketiga nggak ada. Contohnya ketika ditanya idgham harus menyebutkan macam nama-namanya semuanya berbahasa Arab. Ada idgham biguna, bilaguna, mutamathilan, mutajadisen, mutaqariban, mutamasajin, mutajarigin, mutakmigiran dan mutakdirin gitu. Tapi itu nggak ada ya dalam tajwid. Akhirnya kami mencoba bagaimana supaya masyarakat itu belajar ngaji tanpa dipusingkan dengan nama. Maka Makdis metode ini lahir untuk tadi mengimbangi atau menawarkan bagaimana gaya baru dalam belajar tajwid tanpa mendahulukan nama tapi menguasai praktek. Baik. Karena hukumnya fardu ain gitu praktek. Ya, siap. Berarti berangkat dari berbagai problema yang terjadi di masyarakat, terkhusus dalam hal dampak-dampak ataupun hambatan yang dialami masyarakat ketika belajar Al-Quran, maka lahirlah metode Makdis ini. Iya, betul. Oke, sudah 23 tahun lebih Ustadz mendemonstrasikan, menyebarkan metode-metode yang dicanangkan atau dirancang ini. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit apa sih tantangan dan tentunya harapan ke depan yang tentu Ustadz alami, kemudian Ustadz rasakan ketika berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyebarkan metode tersebut? Ya, saya setelah 20 tahun mengabdi di lembaga ini, kemudian coba keliling ke berbagai daerah khususnya di Jawa Barat. Emang kita harus bisa merubah pandangan masyarakat yang asalnya bagaimana merubah pandangan masyarakat yang asalnya belajar ngaji itu tadi susah, sulit, takut, bisa dirubah dulu. Karena kalau sudah merubah tadi pola pikir tadi akan memudahkan untuk bisa mengajarkan materi-materi Al-Quran berikutnya. Karena kita tahu dan yakin bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihafalkan, untuk dipahami dan untuk diamalkan. Nah, pintu gerbangnya, pintu masuknya adalah dimulai dari membaca yang baik dan benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, masya Allah sekali. Nah, mungkin karena Ustadz datang ke sini, kita menyapa juga sahabat atau para yang ngobras yang ada di rumah atau dimanapun para yang ngobras berada. Tadi Ustadz Irfan membawa apa ini Ustadz yang ada di hadapan kita nih? Boleh ditunjukkan ke para yang ngobras? Barangkali mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan. Baik. Ini saya bawa 4 modul ya yang disusun saya dan tim. Ini modul ini diperuntukkan untuk para peserta, para santri, para pembelajar yang sudah Al-Quran, sudah lancar baca Quran namun belum konsisten dalam penerapan tajwidnya. Karena di Makdis hasil pengalaman belajar mengajar, ada peserta yang datang betul-betul tidak tahu huruf, atau ada juga yang peserta yang datang sudah baca Quran tapi belum lancar. Ada juga pas datang ke Makdis, ke lembaga kami, sudah lancar baca Quran tapi belum konsisten, belum disiplin dalam penerapan tajwidnya. Ini yang buku yang saya bawa, ini contoh untuk panduan belajar untuk peserta, untuk santri yang tadi sudah Quran tapi belum disiplin dalam penerapan tajwidnya. Contoh bocorannya, Kang Ijal. Ya. Ini buku 1. Di buku ini para peserta akan belajar 7 jurus. 7 rumus bagaimana memperbaiki 4 kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Kesalahan pertama, ini saya pengalaman, membaca panjang tidak konsisten. Kadang 2 harokatnya kena, kadang kepanjangan, kadang tidak. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya sudah lancar, tapi perlu diperbaiki. Karena apa? Karena pengucapan bismillah dan ar-rahmannya tidak konsisten. Atau contoh lain, baca guna minal jinnati wan nas, tidak konsisten. Maka kesalahan-kesalahan ini diperbaiki dengan mempelajari 7 jurus. Contoh, memperbaiki 2 harokat supaya pas, supaya stabil. Muncullah rumus atau jurus yang pertama. Bi ayun aja, bi ayun aja penerapannya. A'udzu billahi minasyaitoni ar-rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih sebut bocoran. Itu baru jurus yang pertama, masih ada 6 jurus lagi Kang Ida. Baik, alhamdulillah Baraya Ngobras di manapun Anda berada. Ternyata sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita, menggali dan membawa wawasan yang baru. Tentunya kita bisa kembali nanti untuk penasaran belajar bagaimana sebetulnya metode-metode tadi dijelaskan. Tentunya akan kita kembali pada segmen-segmen berikutnya. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.